Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Maulana Usman dengan NIM 2005406 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Pak. Kak. Oke, masih pada lemas ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik. Baik. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. Gimana, alhamdulillah Pak? ya. Alhamdulillah Pak juga sehat ya. Nah, biar asik gitu ya belajarnya, kita nyalakan dulu ya kameranya bagi yang bisa gitu ya. Supaya tidak sendirian saya menyalakan kamera. Oke, sudah ada Argen, Puan, Marvel, dan Martin ya yang sudah menyalakan kamera. Riza dan Salma, apakah bisa menyalakan kamera? Saya kameranya error, Pak. Oke, Jelek. oke nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau saya nanti manggil nama Riza sama Salma, mohon dijawab ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh Martin ya. Silakan Martin. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa lancar dan kita semua bisa mengerti pembelajaran hari ini. Berdoa, amin. Berdoa dicukupkan. Baik. Terima kasih Martin sudah memimpin doa sebelum memulai pembelajaran hari ini ya. Baik. Kalau begitu, mungkin kita akan cek eh, kehadirannya dulu ya. Dari yang pertama, saya lihat dari e-learning ya. Oke. Ada Argen Carvo Valenzeo. Hadir, Pak. Kemudian Martin Valerian Amadeus. Ada ya? Hadir, Pak. Oke. Marvel Hagi Anugrah. Hadir, Pak. Hadir. Puan Amalia Islamiyati. Hadir, Pak. Riza Amelia. Hadir, Bapak. Salma Aziza Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Baik, oke. Hari ini eh, kita akan belajar materi baru ya, karena kemarin sudah selesai dengan materi himpunan. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Bapak share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan? Sudah, Pak. Hadir, Pak. Oke. Jadi dari judulnya, nah bisa dilihat ya, kita akan belajar tentang bentuk aljabar, yaitu unsur dan operasinya. Tapi operasinya yang kita pelajari pertemuan ini hanya ada dua ya, karena takut gak cukup, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ya. Nah, sebelum kita ke materinya, nah kita slideshow. Nah, udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, oke, yang pertama, nah kita akan mengingat kembali gitu ya. Di bab pertama itu kita belajar operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Masih ingat gak nih? Kira-kira. Ingat-ingat dikit. Oh, ingat-ingat Ingat, dikit. Pak. Tapi banyak lupanya. Oh, banyak rupanya. Oh, yaudah kalau gitu biar ingat ya, kita sedikit mereview gitu ya. Apa sih eh, operasi pada bilangan bulat dan pecahan itu apa aja gitu ya. Sebentar ya, kita stop share dulu, kita ganti ke papan tulis aja ya biar enak.
Kalau saya punya 3 kotak, terus saya mau nambah 2 kotak lagi, nah kira-kira berapa kotak yang saya punya sekarang gitu? Itu tinggal dijumlahkan ya Pak. Jadi Bapak punya 5 kotak. Pinter ya. Nah, jadi eh, saya punya 5 kotak sekarang gitu ya. Nah, gitu. Kotak ya. Ini kotak ya ceritanya ya. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, jadi saya asalnya punya 3 kotak, terus saya nambah lagi 2 kotak. Nah, di akhir saya punya 5 kotak ya jadinya. Nah, gimana kalau kejadiannya kayak gini? Saya punyanya eh, sekarang punyanya ini. Saya punya 2 kotak. Saya tapi mau nambah satu lingkaran gitu. Satu bulat gitu ya, satu bulatan gitu ya. Hasilnya jadi apa ya Nah, kira-kira? Karena sudah semoga sudah mengingat gitu ya tadi terkait operasi pada bilangan bulat dan pecahan. Nah, sekarang kita akan cermati dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi ada yang pertama pembelajaran kita kan pembelajarannya ini dengan model problem based learning. Nanti kita akan belajar untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, jadi diharapkan kamu bisa mengidentifikasi serta menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar yang pertama. Kemudian yang kedua dapat mengoperasikan bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan ini tadi sudah dijelaskan kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Kemudian yang ketiga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep bentuk aljabar ya. Jadi nanti soal-soal yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya, dan ada kaitannya dengan bentuk aljabar. Nah, kemudian, nah ini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti akan ada pretest ya. Jadi pretest itu kalau misalkan kalian sudah belajar di hari sebelumnya gitu ya, nah pasti ada gitu ya gambarnya sedikit-sedikit gitu ya. Nanti pas ngerjain pretest. Nah terus setelah pretest nanti Bapak akan bagikan LKPD, nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Kemudian nanti mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Setelah itu nanti ada yang memberikan kesimpulan dan kalian melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini ya. Nah, di akhir nanti akan ada soal post test ya. Nanti soalnya sama seperti pretest. Nah, nanti mungkin bedanya adalah yang di post test harus bisa dikerjain gitu ya. Nah, jadi apa aja yang kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama tadi unsur-unsur bentuk aljabar dan yang kedua ada operasi bentuk aljabar ya. Oke. Nah, kenapa kita harus mempelajari bentuk aljabar gitu ya? Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau permasalahan di kehidupan sehari-hari itu eh, terkadang sangat kompleks gitu ya, sehingga dalam penyelesaiannya kita butuh cara yang sederhana gitu ya, supaya mencari solusinya juga mudah gitu. Nah, dengan adanya aljabar ini bisa mempermudah permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga pada proses penyelesaiannya gitu ya bentuk-bentuk yang diketahui gitu ya dari permasalahannya itu bisa lebih sederhana sehingga saat kita mencari solusinya juga lebih mudah gitu ya menghitungnya atau memprosesnya sehingga nanti pas sudah menemukan solusinya dalam bentuk aljabar nah bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk yang kontekstual gitu ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, akan ada pretest. Nah, ini ada pretest, jumlahnya ada 3 soal. Nah, bisa dikerjakan, boleh ya di foto, terus dijadiin PDF, terus nanti dikumpulkannya di Google Classroom ya. Untuk slotnya sudah saya siapkan juga. Nah, nanti tinggal dikumpulkan di sana. Nah, apakah sudah siap mengerjakan pretest pada hari ini? Siapa? Ya, Tadi waktunya berapa, Pak. Pak? Oh, waktunya belum belum ini ya. Waktunya Belum. 5 menit cukup gak ini? Enggak, Pak, enggak. Oh, nggak cukup ya? nggak cukup, Pak. Ya 10, udah. 10. 8 deh. 8 deh, gimana? 8 Hmm, menit. 8 menit untuk mengerjakan, 2 menit untuk mengumpulkan, gimana? Insya Allah, Pak, insya Allah. Oke, bisa ya? Ya, silakan dikerjakan dulu, nanti langsung dikumpulkan ya. Oke, sudah sudah dikumpulkan semuanya?
Atau ada yang belum selesai? Dikumpulinnya kemana, Pak? Tadi ke Google Classroom ya, Marvel. Oh iya, Ya, slotnya PW, sudah ada. Pak. Ya. Yang lain sudah dikumpulkan? Sudah, Saya Pak. sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Kalau nggak bisa, kalau misalkan nggak selesai gitu ya, atau takut salah aja gitu ya, nggak apa-apa karena ini masih pretest ya. Nanti kalau udah post test, nah baru ya. Saya harap bisa dikerjakan gitu ya. Oke, lanjut ke diskusi kelompok ya. Karena tadi, sebentar deh, saya kirim dulu LKPD-nya ke grup WA gitu ya. Sambil saya sharekan juga LKPD-nya. Hmm, sebentar. Sudah terlihat Word-nya? Sudah, Pak. Oke. Nanti karena kalau dilihat gitu ya, ini isinya gitu ya. Nah, karena cukup banyak gitu ya, karena cukup banyak. Nah, jadi saya akan bagi menjadi dua kelompok aja ya. Jadi per kelompok 3 orang. Untuk anggota kelompoknya sudah disiapkan oleh saya gitu ya. Jadi saya tidak mau ada yang pilih-pilih sendiri karena nggak mau sama ini gitu ya. Nah, jadi semuanya harus istilahnya berbaur aja gitu ya. Oke. Nah, jadi ini KPD-nya ada 2 kegiatan ya nanti. Nah, kegiatan satu kalian harus menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, kemudian di kegiatan kedua, nah ini kegiatan kedua itu mengoperasikan bentuk aljabar ya. Nah, nanti setiap kelompok akan menjelaskan masing-masing satu kegiatan ya. Biar tidak memakan banyak waktu, tapi nanti akan ada proses kalian menanggapi gitu ya hasil kerja kelompok lain. Nah, jadi seperti itu. Dan tadi sudah saya kirim juga ya di apa di grup WA ya ininya KPD-nya. Dikerjakannya bagaimana? Dikerjakannya kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan kan ini di Word-nya ini udah ada ini ya kayak garis yang harus diisi gitu ya. Kalau bisa dilihat, nah ini ada kotak yang kosong. Nah, kalau memungkinkan kalian bisa isi langsung secara ini ya, secara digital gitu ya, artinya pakai laptop atau pakai HP gitu diisinya di ininya langsung ya di filenya langsung gitu ya. Nanti pas dikumpulnya jadi bentuknya file lagi gitu ya. Nah, kalau bisa seperti itu. Ya, kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa boleh dikerjakan di kertas, nanti difotokan, kemudian nanti dikirimkan juga ya ke Google Classroom-nya. Oke. Oke, dari eh, langkah-langkah pengerjaan KPD-nya, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sebelum kita bekerja dalam kelompok? Berarti diisinya di Word kan, Pak? Ya, diisinya di Word. Kalau bisa ya, kalau memungkinkan. Oke, Ini Pak. kalau nggak bisa di mana, Pak, ngerjainnya? Boleh di kertas gitu ya. Nanti misalnya ditulisnya di kertas tuh kegiatan satu. Misalnya pada bagian ayam mengawati jawabannya apa gitu ya. Pada Oh, bagian ayam menanya jawabannya baik, apa. Pak. Terima kasih. Oke. Seperti itu ya. Oke, sudah siap untuk belajar dalam kelompok? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, saya stop share dulu ya. Nah, nanti belajarnya kita akan breakout Zoom ya. Saya sudah siapkan 2 ruang breakoutnya. Masing-masing kelompok masuk ke ke ruangan breakoutnya ya. Jadi kelompok satu, nah kelompok satu itu ada Argen, ada Marvel ya, terus ada Puan ya. Nah, kelompok duanya ada Martin, ada Riza Melia ya, dan ada Salma ya. Jadi silakan masuk ke breakout Zoom. Nanti kalau misalkan ada yang akan ditanyakan, nanti saya akan coba masuk ke ruangan breakoutnya ya. Baik, Bapak. Mana, Pak? Breakoutnya nggak ada. Belum ada, Pak. Ya, sedang saya ini ya, yang saya siapkan.
Oke, Pak. Nah, sudah bisa diakses ya Bisa, ruangan Pak. breakout-nya. Nah, jadi ada dua ruangan nanti setiap kelompok. Di kelompok satu tadi ada siapa? Argen ya. Kemudian ada Marvel dan ada Puan ya. Nah, itu masuk ke kelompok satu. Kemudian kelompok duanya ada Martin, ada Riza, ada Salma. Nanti masuk ke ruangan dua ya. Seperti itu. Oke, ini kelompok satu ya. Ada kendala nggak mengerjakan LKPD-nya? Ada, Pak. Kenapa? Ini tadi kita masih bingung dalam menentukan variabelnya tuh di sini kuadrat sama X atau X saja gitu, Pak. Hmm, Ya, soalnya ada dua gitu, Pak. Jadi salah satu atau dua-duanya. nah, oke tadi sudah dijelaskan ya. Eh, variabel itu adalah simbol simbol yang mewakilkan suatu bilangan yang tidak diketahui gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari bentuk aljabarnya, nah, yang merupakan simbol dari bilangan yang tidak diketahui itu yang mana aja gitu, kira-kira ya, seperti itu. Dari contoh ini, nah, dari contoh ini kira-kira yang mana aja ya, gitu. Yang merupakan simbol yang mewakili bilangan yang tidak diketahui gitu. Jadi kita tuh nggak tahu tuh di simbol itu tuh berapa gitu ya nilainya. Nah, itu kuncinya. Oke. Ini udah sampai mana Hmm. ngerjainnya? Baru masih kegiatan 1, Pak. Kegiatan satu nggak apa-apa ya. Masih banyak waktunya. Tadi di LKPD-nya ada tulisannya 35 menit ya. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit. Jadi masih cukup panjang ya. Didiskusikan dengan baik. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti ke ruang utama ya. Iya, Pak. Oke, saya Nanti, keluar dulu. Pak. Saya mau ke room kedua ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Makasih Terima banyak, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke, ini kelompok dua ya. Tadi barusan saya sudah ke kelompok satu. Nah, kelompok satu katanya sudah sampai, kegiatan satu sudah mau selesai. Nah, kira-kira ini kelompok dua udah sampai mana nih? Kita lagi Ini ngerjain kegiatan duanya, Pak. ya Pak, ini lagi Oh, baca kegiatan. permasalahan yang kegiatan 2. Yang kegiatan satunya udah selesai. Udah. Udah, wih, mantap. Kelompok ini cepat juga ya kerjainnya. Nah, ada ini nggak? Ada kendala nggak? Tadi misalnya di kegiatan satu atau sekarang ada kendala nggak mengerjakan LKPD-nya? Belum ada sih, Pak. Soalnya kita banyak sumber juga buat nyari-nyarinya. Oh, Jadi belum ada kendala apa-apa. sip, bagus kalau gitu ya. Kalau ada yang akan ditanyakan, boleh ke ruangan ini ya, ruangan utama. Nanti saya ada di sana gitu ya. Oh iya, Ya Pak. masih keliling-keliling gitu ya, ini di room satu sama room 2 gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Baik Pak. Pak. Oke, sukses ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Karena sudah kembali semuanya ya ke ruang utama. Nah, tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan di classroom. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 apakah sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah semua ya. Bagus. Nah, sekarang karena sudah mengerjakan LKPD, nah masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil pekerjaannya. Nanti perwakilan aja satu orang setiap kelompok. Nah, setiap kelompok nanti menjelaskan satu kegiatan ya. Kata dia kan ada dua ya kegiatannya. Oke, jadi dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau presentasi kelompok satu? Marvel mau, Pak. Oke, Marvel ya. Jadi kelompok satu. Nah,
Oke. Nah, ini punya kelompok satu ya, KPD-nya. Anggotanya tadi ada Argen, Marvel, dan Puan ya. Oke. Nah, kelompok satu kan menjelaskan kegiatan satu ya. Sudah siap, Marvel? Siap. Oke. Jadi silakan bagaimana ini? Nah, jadi eh kan ada bentuk aljabar kayak gini, 4x kuadrat tambah 6x dikurang 10. Ya. Nah, variabelnya itu adalah x karena x kuadratnya nggak masuk karena itu dia sama-sama x jadi x aja ditulisnya. Terus eh koefisien dari x kuadrat itu 4 kan ya, yang di depan x kuadrat kan 4. Terus koefisien dari x itu 6. Terus konstantanya 10. Konstanta itu yang nggak ada x-nya. Min 10 ya, bukan 10 min Ya. 10. Terus suku-sukunya ya itu ada suku apa aja, ada 4x, ada 6x, ada min 10. Nah, gitu Oke. aja Pak dari kelompok satu. Nah, kelompok dua, apakah jawabannya sama atau ada perbedaan pendapat nih dari bagian ini? Sebenarnya salah satu dari kelompok Sama, dua. Pak. Oh, udah sama ya. Jadi saya ulas sedikit gitu ya. Jadi tadi variabelnya adalah x ya, karena x di sini simbol yang kita nggak tahu gitu ya itu berapa nilainya. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah 4 ya. Kemudian koefisien dari x adalah 6. Konstantanya tadi negatif 10 ya. Nah, jadi dibacanya bukan min ya, tapi negatif ya karena negatif itu untuk dia itu bilangan gitu ya. Kalau min itu untuk operasi. Jadi kalau pengurangan itu boleh disebutnya min gitu ya. Nah, terus tadi suku-sukunya, nah suku-sukunya ada 4x kuadrat, ada 6x, dan ada negatif 10. Oke, sudah bagus bagian yang ini. Kemudian sekarang bagian selanjutnya, dilanjut. Nah, terus ada lagi bentuk aljabar kayak gini. Jadi ada 12x kuadrat y dikurang 10 y kuadrat tambah x kuadrat y tambah xy. Nah, Oke. terus dapatkah kamu menentukan mana saja yang merupakan suku-suku yang sejenis? Jelaskan alasanmu mengapa suku-suku lainnya tidak sejenis. Nah, jadi menurut kelompok satu, suku-suku yang sejenis itu yang 12x kuadrat y dan x kuadrat y karena sama variabelnya x kuadrat y gitu. Dan alasan kenapa suku-suku yang lain tidak sejenis karena variabelnya ya bukan x kuadrat y gitu. Dan kan yang lain mah beda misalnya x y gitu, pangkatnya beda gitu. Mm-mm. Terus yang bawahnya berdasarkan jawaban sebelumnya simpulkan definisi dari suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Nah, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Oke, Suku-suku tidak sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang berbeda gitu, Pak. oke. Sudah bagus jawabannya dari kelompok dua. Apakah ada yang akan apa? Ada yang akan menanggapi jawaban dari kelompok satu atau Cukup, sudah sama? Bapak. Sama juga soalnya. Oke, kalau sama bagus ya. Berarti ini jawabannya juga sudah betul ya. Dan ini penyimpulan definisinya juga sudah bagus ya. Terima kasih kepada kelompok satu ya, kepada Marvel yang sudah menyajikan. Selanjutnya kelompok dua, siapa yang akan mempresentasikan? Martin, mau presentasi Martin? Boleh Pak, sebentar ya. Oke, oke. Silakan Martin. Ini punya kelompok dua ya. Martin, Riza, dan Salma. Jadi Martin sekarang ke kegiatan dua ya. Yes. Nah, silakan Martin. Ya, jadi dari soal ini kan eh kita langsung aja ya Pak di yang diketahui dari soal. Nah, diketahui dari soal itu ada satu potong ayam, terus juga ada satu potong tahu dan satu potong eh maaf Pak. Jadi diketahuinya itu Ani itu menjual ayam, terus tahu, tempe dan ya ayam tahu tempe. Terus kita misalkan untuk satu potong ayamnya itu dengan variabel X, terus satu potong tahu variabel Y, dan satu potong
tempe itu dengan variabel Z. Nah, kan diketahui di soal tuh katanya eh, stok awal penjualan itu ada 15 potong ayam, 20 potong tahu, dan 25 potong tempe. Nah, eh, karena ini adalah seorang pedagang, jadi banyak yang terjual itu ada 8 potong ayam, 18 potong tahu, dan 17 potong tempe. Terus habis itu ada penambahan lagi, katanya 4 potong ayam, 12 potong tahu, dan 10 potong tempe. Iya. Nah, eh, yang ditanyakan itu kan bentuk aljabar dari stok awal, terus banyaknya makanan yang terjual dan stok tambahan, sama bentuk aljabar dari banyak makanan yang disediakan oleh Ani setelah penambahan stok makanan. Jadi eh, bentuk aljabar dari stok awalnya ya udah kita langsung buat 15x ditambah 20y ditambah 25z. Jadi konstanta dari masing-masing variabelnya itu mengikuti dari jumlah ketersediaan awal dari eh, tadi potongan ayam, tahu, sama tempenya. Iya. Habis itu banyaknya yang terjual juga sama. X itu kan tadi menyatakan potongan ayam. Yang terjual ada 8, terus Y menyatakan potongan tahu ada 18, dan Z menyatakan tempe ada 17 yang terjual. Gitu. Jadi tinggal, karena ini eh, ya tinggal langsung 8X ditambah 18Y ditambah 17Z. Terus habis itu yang hal serupa juga berlaku untuk yang stok penambahan. X menyatakan potongan ayam, Y menyatakan potongan tahu, Z menyatakan potongan tempe. Jadi variabel dari konstanta dari masing-masing variabelnya menyesuaikan dari ketersediaan stok tambahannya. Nah, terus banyaknya makanan yang disediakan Ani setelah penambahan stok makanan, berarti kan kita tinggal eh, mengurangkan stok awalnya, dikurangin banyak yang terjual, habis itu ditambah stok tambahan gitu. Berarti tinggal 15 kita jumlahkan, kita operasikan stok awal kan tadi bentuknya 15x tambah 20y tambah 25z, terus dikurangi 8x tambah 18y ditambah 13z, ditambah stok tambahan 4x tambah 2y tambah 10z. Nah, supaya mempermudah pengoperasian, berarti kan kita kan perlu eh, eh, hasil akhirnya kita perlu tahu potongan ayamnya berapa, tempenya berapa, tahunya berapa. Yaudah kita kelompokkan Mhm. aja, yang X kita operasikan yang sama gitu, terus yang Y juga sama. Operasikan dengan yang sesama Y dan Z juga gitu. Berarti Iya. 15X dikurang 8X ditambah 4X jadinya 11X, ditambah 20Y min 18Y ditambah 12Y jadi 14Y, dan ditambah 25Z dikurang 17Z ditambah 10Z hasil 18Z. Jadi kesimpulan akhirnya bentuk aljabar dari banyak makanan yang disediakan Ani setelah penambahan stok makanan adalah 11X, 14Y, 18 ditambah 18Z. Itu artinya ada 11 potongan ayam, 14 potongan tahu, 18 potongan tempe. Nah, kemudian yang ini, nah boleh dijelaskan sedikit aja gitu ya. Jadi katanya harus menentukan bentuk aljabar dari jumlah harga hewan ternak Pak Hidayat ya. Nah, jadi kalau saya jabarkan sedikit ini, eh, tadi kan hewan ternak itu ada 27 ekor sapi, ada 80 ekor ayam ya. Harga satu ekor sapi itu X rupiah, harga satu ekor ayam itu Y rupiah ya. Jadi jumlah harga sapi itu 27 ekor dikali X rupiah karena harga satu ekornya itu X rupiah ya. Jadi jumlah harga sapinya adalah 27X rupiah. Kemudian jumlah harga ayam itu 80 ekor dikali Y rupiah karena satu ekor ayam harganya itu Y rupiah ya tadi. Nah, jadi harga totalnya adalah 80 Y rupiah. Nah, karena ditanyakan adalah jumlah keseluruhan, maka yang dijumlahkan adalah jumlah harga sapi ditambah jumlah harga ayam ya. Tadi sapinya itu 27X, yang ayamnya juga 80Y. Jadi, oke, bentuk jawabannya ini ya. Oke, bagus ini kelompok satu ya. Jawabannya sudah benar semua. Mantap. Mungkin nanti harus di apa ya? Harus diperkuat lagi gitu ya. Pemahamannya supaya nanti kalau misalkan ada soal-soal yang sejenis atau mungkin yang mirip tapi masih kayak sama kayak gini gitu ya. Mirip-mirip, nanti tidak tidak bingung gitu ya. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan eh,
presentasi hasil KPD ya, tepuk tangan untuk kita semua gitu ya, karena sudah berhasil mengerjakan KPD dengan baik ya. Nah, dengan begitu kegiatan pembelajaran kita sudah hampir mau selesai ya. Kita akan ada sedikit kegiatan lagi. Oke, sekarang kita ke PPT-nya lagi ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, baru saja kita menyelesaikan presentasi hasil diskusi LKPD ya. Jawabannya sudah betul, namun tadi ada beberapa catatan yang harus diingat gitu ya. Oke. Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari? Satu orang aja deh. Oke, boleh silakan Marvel. Jadi hari ini kita belajar tentang operasi pada bentuk aljabar. Nah, jadi Ya, pokoknya intinya adalah mengoperasikan suku-suku yang sejenis ya. gitu. Kalau X sama X kuadrat sama X kuadrat, dan lain-lain. Nah, Konstanta sama konstanta gitu, Pak. nah itu kalau operasinya apa, Marvel? Penjumlahan Dan dan pengurangan. pengurangan ya. Oke, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana kesan dan pesan, kemudian apa saja materi yang dipelajari, boleh mengisi Jamboard yang sudah dikirimkan linknya ya di grup WA, nanti dikirim aja di situ ya. Misalnya kesan pesannya apakah hari ini susah, pusing, atau justru senang gitu ya belajarnya. Nah, mungkin ini dijawab sekarang aja deh ya. Apa saja materi yang kamu pelajari selama pembelajaran ini? Dari Marvel mungkin ada lagi Marvel? Itu, Pak, yang tadi, yang penjumlahan, pengurangan suku-suku sejenis, Oke, jadi ada penjumlahan dan variabel, pengurangan bentuk koefisien, aljabar ya. gitu-gitu. Ya, kemudian nanti ada unsur-unsur bentuk aljabar juga ya. Nah, Ya, oke, karena pembelajarannya sudah selesai. Nah, tadi di awal sudah diberikan pretest. Nah, sekarang ada post test ya. Post testnya soalnya sama ya, tapi waktunya juga sama ya. Tapi yang ini saya harap bisa dikerjakan dengan baik dan benar ya. Oke, waktu pengerjaannya tadi 8 menit untuk mengerjakan, 2 menit untuk mengumpulkan ya, seperti biasa di Google Classroom. Apakah sudah siap mengerjakan post testnya? Siap. Oke, siap. sama seperti tadi ya. Ditulis di kertas, kemudian difoto ya, terus nanti dikirimkan di Google Classroom. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah dikumpulkan semua ya. Nah, sekarang ada sedikit tugas gitu ya, supaya apa yang sudah dipelajari hari ini ada ininya ya, tindak lanjutnya gitu. Jadi tidak hanya belajar di sekolah aja, tapi di rumah juga belajar. Nah, ini juga di rumah ya sebenarnya. Tapi maksudnya di luar kelas gitu ya, belajar lagi ya. Jadi ada tugas untuk mengerjakan uji kompetensi 3 di buku paket ya. Bagian soal uraian, halaman 243 sampai 244. Hanya 3 nomor ya. Nomor 5, 6, dan 7. Nanti pengumpulannya eh, di foto ya, di scan, kemudian di dikonversi ke PDF, nah baru dikumpulkan di Google Classroom ya. Untuk penugasan ada yang akan ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah paham, Pak. Oke. Sudah, Untuk Pak. batas waktu pengerjaannya nanti batas waktu pengumpulannya ya. Sekarang itu hari Senin, ya bisa lah ya hari Jumat 23.59 gitu ya. Nanti saya set deadline-nya di Google Classroom ya. Jadi kalau lewat dari itu berarti sudah terlambat ya. Oke, karena sudah ada penugasan juga. Nah, jangan lupa pertemuan selanjutnya akan ada persamaan nilai suatu variabel. Nah,
Jadi mungkin sebelum itu akan ada sedikit ya penambahan materi yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar ya sedikit. Nah, nanti baru ke persamaan linear. Jangan lupa dibaca materinya supaya saat nanti pembelajaran di pertemuan selanjutnya tidak bingung gitu ya apa yang saya bahas, apa yang saya sedang bicarakan gitu ya. Jadi ketika ditanya tidak apa tidak ae gitu ya, bingung gitu. Nah, oke, segitu ya. Jadi pembelajaran kita berakhir di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mungkin kita berdoa ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Saya aja deh yang memimpin ya. Jadi silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Bagi yang muslim ya semoga masih kuat menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini. Yang non muslim semoga dilancarkan aktivitasnya ya gitu. Ya semua juga sama harus lancar ya aktivitasnya ya. Jadi sampai segitu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan terkait tugas terkait materi tadi boleh ditanyakan lewat grup WA ya. Nanti saya baca di sana supaya teman-teman yang juga tahu ya apa yang ditanyakan, apa yang mungkin ternyata sama gitu ya belum paham. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Bapak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Silakan boleh live. Jadi, Pak. Ya.